Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di kesempatan kali ini Ibu akan memberikan umpan balik pada pembelajaran online kita yang ketiga, yaitu gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup ini nanti akan kita bahas gerak pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Kalian persiapkan buku dan alat tulisnya serta buku paket untuk mencatat dan melihat pembahasan kita hari ini. Pertama kita awali membahas gerak pada manusia ya. Gerak pada manusia itu terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Untuk alat gerak aktifnya adalah otot dan untuk alat gerak pasifnya adalah tulang. Dan untuk mempelajari tulang kita sebut sebagai sistem rangka di tubuh kita. Itu terdiri atas tulang anggota badan, tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah, dan tulang tengkorak. Oke, untuk tulang anggota gerak atas dihubungkan ke badan kita oleh yang namanya gelang bahu. Anggota gerak bawah dihubungkan ke anggota badan kita itu oleh gelang panggul. Dan kita identifikasi bentuk tulang yang ada di sini ya. Di tulang tengkorak ini bentuk tulangnya adalah tulang pipi, dan di tulang wajah ini adalah tulang tidak beraturan. Sedangkan di anggota badan kita itu tulang belakang kita ini mulai dari leher, menyusun leher, dada sampai dengan pinggang dan tulang ekor itu adalah tulang belakang kita, bentuknya tidak beraturan. Sedangkan tulang selangka ini, kemudian tulang dada, tulang rusuk, dan tulang usus ini bentuknya adalah pipi, bahasa Jawanya gepeng ya. Sedangkan tulang anggota gerak atas ini terdiri dari yaitu tulang lengan atas. Kalau di atas ada tulang lengan atas, di bawah ada paha. Di atas ada tulang paha dan pengumpil, di bawah ada tulang betis dan tulang kering. Kalau di atas ada pergelangan tangan dan jari tangan, di bawah ada pergelangan kaki dan jari kaki. Bentuk tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ini sebagian besar adalah pipa atau panjang, kecuali pergelangan tangan ya dan pergelangan kaki ini adalah tulang pendek. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang ada di buku paket kalian. Tulang yang berbentuk pipi adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang belikat, tulang usus, dan tulang dada. Yang tidak beraturan adalah tulang pipi, tulang kelangkang, dan tulang belakang. Sedangkan yang berbentuk panjang atau pipa adalah tulang lengan atas, hasta, pengumpil, betis, dan kering, serta jari tangan. Yang berbentuk pendek adalah tulang pergelangan kaki ya. Berikutnya, hubungan antar tulang itu disebut sebagai sendi. Ada hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan yang namanya adalah sinartrosis ya, seperti hubungan tulang pada tulang tengkorak kita. Ada hubungan tulang yang digerakkan terbatas, misalnya tulang belakang kita, dan ada hubungan antar tulang yang bisa digerakkan ya, bisa digerakkan dengan identifikasinya masing-masing. Misalnya pada sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari, misalnya menggelengkan serta menganggukkan kepala, itu sendi yang berperan adalah sendi putar, di mana sendi putar ini ujung tulang yang satu berputar pada tulang yang lain ini ya. Jadi ini adalah sendi putar, misalnya pada leher kita. Yang kedua, memutar pergelangan tangan itu termasuk sendi geser, yang asalnya ini jari kita ya. Yang pergelangan tangan itu adalah sendi geser ya. Jadi sendi geser itu memungkinkan permukaan dari masing-masing tulang bergeser dengan jarak pendek pada bagian permukaannya. Ini sendi geser. Kemudian yang ketiga adalah memegang pensil dan menulis, yang situ berperan adalah ibu jari dan jari telunjuk kita. Yang berperan adalah sendi engsel dan sendi pelana ya. Sendi engsel dan sendi pelana. Kita lihat engsel berarti pergerakan satu arah ya. Pergerakan satu arah itu adalah sendi engsel. Kemudian berlari itu karena melibatkan paha kita
kemudian lutut kita. Di paha kita itu ada sendi peluru, kemudian di lutut kita ada sendi engsel, dan pergelangan kaki kita itu sendi geser. Kemudian yang kelima adalah meluruskan tangan lalu membengkokkan tangan ke atas, itu adalah sendi engsel. Ini ya, ini adalah sendi engsel. Dan ada satu lagi sendi peluru ya, ini ya, sendi peluru itu gelang bahu kita. Tadi yang mewakili berlari juga, itu juga sendi peluru. Berikutnya alat gerak aktif kita adalah otot. Otot di tubuh kita itu diidentifikasi, dibagi ada 3, yaitu ada otot rangka atau otot lurik, ada otot jantung, dan ada otot polos. Otot jantung berarti sesuai dengan namanya letaknya di jantung. Otot rangka juga letaknya yang melekat pada rangka kita, dan otot polos itu yang melekat pada organ dalam kita. Kita lihat perbedaannya dari bentuknya. Otot lurik atau otot rangka itu bentuknya silinder panjang ya. Kalau otot jantung silinder panjang dan bercabang atau ada sinsitiumnya ya. Jadi di sana ada garis gelap dan terangnya. Jadi otot rangka dan jantung itu bentuknya sama, ada garis-garis gelap dan terangnya. Kalau otot polos bentuknya gelendong ya. Sedangkan jumlah intinya otot lurik banyak, sama dengan jantung, intinya juga banyak. Kalau otot polos hanya 1. Letak intinya kalau otot lurik di tepi, otot polos dan jantung ada di tengah. Dan sifatnya otot polos dan jantung itu tidak dapat dikendalikan dengan sadar. Jadi gerakannya tidak kita sadari dan tidak mudah lelah. Misalnya kita tidak dapat mengendalikan jantung kita, lambung kita, usus kita, karena disusun jantung kita oleh otot jantung, sedangkan organ dalam kita oleh otot polos. Dan juga tidak mudah lelah, kita juga tidak dapat menghentikannya. Sedangkan otot lurik atau yang melapisi rangka itu dapat dikendalikan dengan sadar dan mudah lelah ya. Otot lurik itu menempel pada rangka, otot polos menempel pada organ dalam tubuh kita, dan otot jantung melekat pada jantung. Berikutnya di buku tugas kalian juga disajikan data pada gerak hewan ya. Kita beralih pada gerak hewan. Disajikan data ada 6 hewan yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Ternyata yang paling cepat bisa dilihat di sini adalah harimau ya. Jadi dari data ini manakah yang memiliki kecepatan gerak paling tinggi, yaitu harimau, yaitu 112 km per jam kecepatannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Karena memiliki perbedaan massa tubuh. Misalnya gajah dan kerbau ini memiliki massa tubuh yang lebih besar dibandingkan hewan lainnya, karena itu kelembabannya tinggi ya. Karena itu kelembabannya tinggi sehingga mereka lebih lambat. Dan juga perbedaan struktur tulang dan otot. Kita lihat harimau dan kijang itu larinya lebih cepat karena tulang dan otot mereka strukturnya dia lebih kuat. Serta bentuk kakinya, misalnya bentuk kaki harimau dia lebih ramping ya, sehingga elastisitasnya tinggi, jadi larinya lebih cepat dibandingkan dengan gajah, kerbau maupun jerapah. Sehingga kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisis data itu? Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah kecepatan gerak hewan di darat dipengaruhi oleh bentuk morfologinya ya, bentuk kaki, bentuk tubuh, anatominya, struktur kakinya ya, dan habitatnya. Misalnya kita lihat harimau dan kijang itu habitatnya ada di padang rumput ya, dan kijang itu biasanya dimangsa sehingga dia harus bisa berlari cepat ya. Kemudian yang harimau dia juga memangsa, sehingga dia juga harus untuk mendapatkan mangsanya, maka dia juga harus bisa berlari cepat. Jadi habitat juga berpengaruh terhadap kecepatan gerak.
Berikutnya kita beralih pada gerak pada tumbuhan ya. Gerak pada tumbuhan itu terjadinya lebih sulit diamati daripada gerak pada hewan. Gerak pada hewan apabila kita memukul seekor hewan misalnya, hewan itu langsung memberikan reaksinya sehingga mudah terlihat. Beda dengan tumbuhan, apabila kita menyentuhnya atau memberikan rangsangan lain selain sentuhan misalnya cahaya kimia, rangsangnya lebih lambat daripada hewan. Tetapi tumbuhan tetap melakukan gerak, hanya saja geraknya lebih lambat daripada hewan. Jadi jenis gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu ada yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu yang disebut sebagai endonom ya. Ada endonom yaitu ada juga gerak higroskopis, dan faktor dari luar itu disebut esionom atau etionom. Gerak endonom misalnya pada hidrilla ya. Gerak higroskopis misalnya pada pecahnya buah pada tanaman kedelai ya. Kemudian gerak yang dipengaruhi oleh stimulusnya dari luar misalnya cahaya, air, zat kimia, itu ada tropisme, ada nasti, dan ada taksis. Kalau tropisme dan taksis itu arah gerak tumbuhannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Jadi dia menuju ke arah datangnya rangsang. Bedanya kalau tropisme itu sebagian, kalau taksis itu secara keseluruhan. Sedangkan kalau nasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, jadi tidak menuju ke arah rangsangnya. Langsung saja kita simak satu persatu, mulai dari gerak endonom sampai dengan gerak esionom. Berikut ini adalah contoh dari tanaman hidrilla. Hidrilla ya tanaman tingkat rendah. Hidrilla ini ternyata sitoplasmanya itu melakukan gerakan yang tidak diketahui sebab sitoplasma itu bergerak, tetapi menunjukkan bahwa tumbuhan itu bergerak yang disebabkan oleh dari dalam tubuhnya ya, oleh bagian sel-selnya, yaitu sitoplasma ini bergerak. Tahu dari mana kalau sitoplasma ini bergerak? Ternyata setelah diamati di bawah mikroskop bahwa kloroplas yang ada di hidrilla ini dia bergerak secara rotasi atau siklosis. Berarti bergeraknya kloroplas ini karena adanya pergerakan sitoplasma. Bisa disimpulkan bahwa pergerakan sitoplasma itu menyebabkan kloroplas ini bisa bergerak secara siklosis itu ya. Jadi ini termasuk gerak endonom. Gerak endonom lainnya yaitu gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contoh geraknya adalah merekahnya kulit buah-buahan pada tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan bila sudah kering. Contohnya pada kedelai ya, pada buah bidara ini ya, tuh. Berikutnya kita bergeser pada gerak tropisme. Gerak tropisme tadi dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi dia menuju ke arah datangnya rangsang. Ini rangsangnya berupa cahaya, berarti namanya fototropisme. Contohnya adalah gerak ujung batang pada hampir semua tanaman ya, hampir semua tanaman menuju ke cahaya. Ini disebut fototropisme. Dan gerak berikutnya adalah geotropisme. Jadi kalau batang menuju cahaya tadi fototropisme, kalau akar menuju ke bumi, gravitasi bumi, ini disebut sebagai geotropisme
ya. Kalau batang menuju ke atas ini adalah fototropisme, kalau akar menuju ke pusat bumi adalah geotropisme. Gerak sulur tanaman misalnya pada anggur, pada mentimun ya, saat membelit pada batang penyangga berarti dia ke arah rangsang dari batang penyangga, ini disebut sebagai tigmotropisme. Sedangkan gerak akar ini menuju ke unsur hara atau ke pupuk yang diberikan berarti dia namanya adalah kemotropisme. Ingat, kemotropisme menuju ke arah rangsang dan gerak sebagian dari tubuh tumbuhan yaitu akarnya. Kalau gerak kita bergeser dari tropisme menuju ke gerak nasti ya. Kalau nasti tidak dipengaruhi oleh arah rangsang, misalnya pada tanaman bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa ini ya, tidak dipengaruhi oleh arah rangsang, dia mekar pada waktu pukul 4 atau sore hari yang dinamakan sebagai gerak fotonasti. Sedangkan gerak menutupnya tanaman lamtoro atau pete atau tanaman polong-polongan ya, karena perbedaan tekanan turgor, karena perubahan ke arah petang ya, ke arah petang hari, ini dinamakan gerak nikti nasti. Sedangkan untuk rangsang sentuhan, tetapi dia tidak sesuai dengan arah rangsangnya, baik disentuh dari bawah, atas maupun samping, dia menutupnya tetap ke atas. Ini adalah gerak seismo. Nah, dari tropisme nasti kita bergerak ke taksis. Kalau taksis, saya bilang di awal tadi bahwa taksis itu gerak secara keseluruhan. Misalnya sel sperma dari Antheridium pada tanaman paku ini bergerak keseluruhan karena adanya rangsang zat gula dari Archegonium ya. Saat terjadi pembuahan maka sel sperma dari Antheridium ini keseluruhannya bergerak menuju ke Archegonium. Sama seperti kloroplas ini juga, saat disinari oleh cahaya maka kloroplas ini berkumpul menuju ke arah rangsang cahaya itu ya, menuju ke arah rangsang cahaya itu untuk menangkap cahaya matahari ya. Karena itu dinamakan sebagai gerak fototaksis, karena bergerak secara keseluruhan ke arah rangsang cahaya, fototaksis. Demikian anak-anak penjelasan dari saya tentang gerak pada makhluk hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.